Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Nah, dalam kesempatan kali ini, setelah menonton ini, kalian diharapkan akan bisa yang pertama, mengidentifikasi kekongruenan dua benda atau bangun datar. Yang kedua, menjelaskan syarat dan sifat dua bangun datar yang kongruen. Nah, kekongruenan bangun datar ya yang pertama. Kekongruenan itu apa sih? Nah, di sini ada gambar mobil. Kalian bisa lihat ada gambar mobil dua di sebelah kiri dan di sebelah kanan juga ada dua ya. Bisa dilihat yang sebelah kiri tuh mobilnya sama. Dua-duanya ukurannya sama dan modelnya juga sama. Kalau yang sebelah kanan modelnya beda dan ukurannya juga berbeda ya tentunya. Nah, jadi dua gambar mobil yang sebelah kiri itu adalah dua gambar mobil yang kongruen. Sedangkan dua gambar mobil yang sebelah kanan adalah dua gambar mobil yang tidak kongruen. Selanjutnya nih, ada contoh lagi. 3 gambar pensil yang kongruen. Terus ada ini, 2 gambar pensil yang tidak kongruen. Bisa dilihat ya. Ini sama nih, ukuran dan bentuknya sama. Ini juga, kalau ini berbeda ya, ukuran dan bentuknya jelas-jelas berbeda. Bisa kalian lihat juga. Nah, ini 2 gambar pas foto yang kongruen. Tuh, ukuran dan bentuknya sama ya, 4:3. Kalau ini gambar pas foto yang tidak kongruen. Ukurannya berbeda dan bentuknya juga berbeda ya, maksudnya ukurannya berbeda, tidak sama. Oke. Nah, definisi kongruen berarti dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lihat nih contohnya. Ada trapesium ABCD dan trapesium KLMN. Nah, sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian kita uraikan ya di sini. Nah, yang pertama sudut-sudut nih yang bersesuaiannya apa aja sih? Ini kan trapesium ABCD dan KLMN. Nah, sudut-sudutnya itu ada sudut A, sudut B, C, dan D. Ini juga sudut K, L, M, dan N. Oke, jadi yang pertama sudut A dan K. Jadi yang bersesuaian yang pertama itu sudut A dan K. Sehingga ukuran sudut A sama dengan ukuran sudut K. U ini singkatan dari ukuran ya. Yang kedua sudut B dan L. Nah, sehingga ukuran sudut B sama dengan ukuran sudut L. Yang selanjutnya yang bersesuaian itu sudut C dan M. Tuh, bisa dilihat ya. Sudutnya seletak nih, sehingga ukuran sudut C sama dengan ukuran sudut M. Yang terakhir ada sudut D dan sudut N, sehingga ukuran sudut D sama dengan ukuran sudut N. Oke, ngerti ya? Sudut-sudut yang bersesuaian itu gimana ya? Selanjutnya, sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, ada ini kan sisi-sisi itu ada sisi AB, CD, BC, dan DA. Yang KLMN ada KL, LM, MN, dan NK. Nah, yang bersesuaian yang pertama itu AB dan KL, sehingga panjang AB sama dengan panjang KL. Ngerti ya? Selanjutnya juga sama. BC bersesuaian dengan LM, sehingga panjang BC sama dengan panjang LM. Yang ketiga, CD sama dengan MN ya, bisa dilihat di sini. Dan yang terakhir ada sisi DA bersesuaian dengan sisi NK, sehingga DA sama dengan NK. Oke, paham? Jadi, jika bangun ABCD dan KLMN memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD kongruen dengan bangun KLMN. Nah, notasi kongruennya itu ini notasi kongruen.
sama dengan, dan di atas sama dengan itu ada huruf S terbalik. Nah, ini cara nulisnya ya. Simbol kongruen, inget-inget ya. Nah, sehingga bisa ditulis ABCD kongruen dengan KLMN. Ngerti kan? Nah, contoh soal nih. Di sini ada 3 persegi ya. Ukurannya ada 4 cm dan 5 cm. Nah, kira-kira manakah persegi di atas yang kongruen? Ada yang bisa menebak? Kalian udah pasti bisa lihat ya, yang kira-kira yang kongruen itu yang mana gitu. Nih, penyelesaian. Persegi A dan B tidak kongruen. Kenapa? Karena sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama panjang. Nih bisa dilihat, persegi A itu 4 cm sisinya. Kalau yang persegi B 5 cm, itu udah jelas beda banget ya. BC juga sama. Tuh, beda banget, ini 5, ini 4. Yang kongruen itu adalah persegi A dan C, karena sama-sama memiliki sisi yang berukuran 4 cm. Nah, itu ya. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya ada apa ya ini? Nah, kekongruenan dua segitiga. Sama aja sih kayak yang barusan. Dua segitiga dikatakan kongruen jika yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama. Nah, di sini ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Sudut A dan D adalah sudut yang bersesuaian. Nih ya, udah ngerti kan sudut-sudut bersesuaian itu kayak gimana? Sisi BC dan sisi EF adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, ini lebih jelas lagi. AB dan DE kayak tadi ya, sehingga AB sama dengan DE panjangnya gitu. BC dan EF sehingga BC sama dengan EF. CA bersesuaian dengan FD sehingga CA sama dengan FD. Sudut-sudut yang bersesuaian juga sama ya, yang seletak, yang kira-kira kurang sama tuh. Ini ada simbolnya, sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, dan sudut C sama dengan sudut F. Paham ya? Jadi jika segitiga ABC dan segitiga DEF memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan DEF kongruen. Dinotasikannya kayak gini ya ditulisnya. Oke, lanjut. Nah, ini ada catatan nih. Ada segitiga ABC nih di sini dan segitiga DEF. Katanya nih, ketika menyatakan dua segitiga kongruen, sebaiknya berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya, ada segitiga ABC dan DEF. Cara penulisannya ABC, DEF. Jadi harus sesuai gitu, harus berurutan. Jangan nanti ya, bentar. Nah, ini BCA ditulisnya kalau dari B berarti ini juga sama, dimulai dari huruf E, F, D. Yang ketiga, ini mulainya dari C, CAB. Nulisnya FDE gitu ya. Bukan kayak gini, bukan kayak ABC kongruen dengan EDF. Itu jelas-jelas beda, kurang tepat. Emang bukan kurang tepat, emang salah ya. Jadi ini yang salahnya gitu. Ngerti ya? Jadi harus bersesuaian titik. Nah, selanjutnya ada dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama, sisi. Jadi ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Misalkan ada segitiga ABC dan DEF nih. Bisa dilihat ya, sisi-sisinya itu sama. Sisi AB sama dengan DE, BC sama dengan EF, dan CA sama dengan FD. Kalau ketiga sisinya sama, berarti segitiga tersebut kongruen, udah jelas kongruen, oke? Nah, selanjutnya ada sudut, sisi sudut. Jadi, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Nah, ada seperti biasa ABC dan DEF. Nih, sudut, sisi, sudut. Ini sudut, ini sisi, ini sudut. Jadi sisinya itu diapit oleh dua sudut. Nih,
ya, diapit oleh dua sudut. Ini sudut, ini sisi, ini sudut. Jadi misalkan kalau ada di soal tuh diketahui ininya sama, sudutnya sama, terus sisinya juga sama, berarti memenuhi kriteria ini, sudut, sisi, sudut. Atau bisa juga ditulis kayak gini, di segitiga DEF bisa dilihat, nah sudut, sisi, sudut. Jadi sisinya itu ada di antara dua sudut. Ini dikatakan kongruen. Tuh, kalau ada dua yang sama. Selanjutnya, sisi, sudut, sisi. Jadi dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Nah, contohnya ada segitiga DEF dan ABC. Kalau tadi kan sudut, sisi, sudut. Kalau ini sisi, sudut, sisi. Tuh, sisi, sudut, sisi. Jadi yang diapit itu adalah sudutnya. Tuh, sisi, sudut, sisi. Gitu. Oke. Kalau ada dua segitiga nih yang kira-kira sisi-sisinya sama, terus ada sudut yang diapitnya juga sama besar, nah itu bisa dikatakan segitiga kongruen. Oke, nah contoh soal yaitu perhatikan gambar di samping, buktikan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Oke, penyelesaian berdasarkan gambar di samping diperoleh bahwa PQ sama dengan QR. Ini diketahui ya karena ada tanda sama panjang nih. PQ sama dengan QR, tandanya sama, artinya PQ dan QR itu sama panjang. Yang kedua, PS dan RS. Ini juga sama, si tandanya tuh sama panjang artinya. QS pada segitiga PQS sama dengan QS pada segitiga RQS. Oke, karena ini kan gabungan dari dua segitiga. Jika dipisahkan jadi ada dua nih. Oke, jadi QS sama dengan QS. Nah, karena ketiga syarat udah dipenuhi, artinya terbukti bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS pada kriteria sisi ini ya. Ini sisi dan sisi gitu. Oke, cukup sekian pembahasan hari ini. Semoga kalian paham dan bermanfaat ya untuk kedepannya. Untuk latihan-latihannya bisa dilanjutkan di LKPD elektronik yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.